Halo semuanya, selamat datang di podcast Bahasa dan Generasi Digital. Saya Kiki, saya akan menemani kalian dengan pembahasan yang gak hanya relevan nih, tapi juga deket banget dengan kehidupan sehari-hari generasi muda saat ini. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang mungkin sudah jadi rutinitas ya bagi sebagian kalangan, mulai dari anak sekolah sampai mahasiswa. Bahkan orang dewasa pun juga loh. Rutinitas apa itu? Ya, benar, game online. Dan kita juga akan bahas bagaimana game ini bisa memengaruhi cara generasi muda dalam berbahasa. Jadi teman-teman, game itu bukan cuma soal hiburan atau kompetisi aja loh. Di dalamnya ada budaya, ada interaksi sosial, ada juga identitas dari suatu komunitas. Dan tentu saja ada dampak terhadap kemampuan berbahasa. Dan yang menariknya nih, dampaknya nggak cuma satu arah loh. Ada hal positif, tapi ada juga sisi negatif yang perlu kita waspadai ya. So, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai. Pertama, mari kita bahas dari sisi positifnya dulu ya. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa game online itu justru menjadi ruang pembelajaran bahasa yang paling efektif, terutama untuk bahasa Inggris. Kenapa bisa begitu? Kalau teman-teman perhatikan nih, hampir 80-90% game populer itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya. Mulai dari menu, petunjuk, dialog karakter, sampai percakapan antar pemain. Artinya, pemain terpapar bahasa asing setiap hari. Bahkan tanpa sadar mereka sedang belajar. Seperti dalam penelitian Prasteus pada tahun 2020, menemukan bahwa paparan yang berulang terhadap bahasa di dalam game dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Begitu juga penelitian lain yang menyebutkan bahwa jadi lebih terlatih dalam konteks membaca cepat dan mengenali frasa sehari-hari. Selain itu juga komunikasi di dalam game, terutama untuk game multiplayer ya. Di situ kita bisa membentuk kemampuan berkomunikasi yang efektif. Contohnya nih, pemain harus cepat memberi instruksi, menyusun strategi, dan bekerja sama dengan anggota tim. Ini juga bisa melatih kemampuan berpikir cepat, seperti pengambilan keputusan dan berkomunikasi dengan jelas. Jadi, ada aspek linguistik praktis yang berkembang. Dan kalau dipikir-pikir juga, itu mirip banget dengan situasi komunikasi di dunia nyata. Misalnya saat presentasi kelompok atau diskusi kelas. Jadi game juga bisa menjadi ruang latihan komunikasi yang cukup intens ya. Tapi tentu ada sisi lainnya yang perlu kita perhatikan ya. Ada juga dampak negatif yang cukup mengkhawatirkan, terutama terkait kesantunan berbahasa generasi muda. Dalam situasi permainan yang penuh tekanan, penuh pressure, pemain seringkali terpancing emosinya. Akibatnya, muncul kata-kata kasar, makian, dan bahasa yang toksik, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Penelitian oleh Kusuma dan kawan-kawan pada tahun 2024 lalu menunjukkan bahwa kebiasaan ini bisa menular dan terbawa sampai kehidupan sehari-hari. Kemudian hasil penelitian dari Ahmad dan Junaini di tahun 2025 menegaskan bahwa penggunaan bahasa yang kasar di dalam game dapat menurunkan tingkat kesopanan siswa. Bahkan berpotensi memunculkan tindakan seperti bullying atau perilaku agresif dalam interaksi sosial nyata. Di sisi lain, penggunaan bahasa gaul, singkatan, dan jargon game yang terlalu sering membuat generasi muda kurang terbiasa menggunakan bahasa baku. Mereka bisa kesulitan beralih ke bahasa formal saat dibutuhkan. Misalnya nih, saat menulis tugas, berbicara di kelas, atau dalam situasi resmi. Jadi teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa game online itu seperti dua sisi mata pedang. Ia bisa memperkaya kemampuan bahasa, terutama bahasa Inggris ya, dan komunikasi cepat. Tapi pada saat yang sama, ia juga berpotensi merusak kesantunan berbahasa jika tidak disikapi dengan bijak. Kuncinya adalah kesadaran dan kontrol diri. Bermain game itu boleh, bahkan bermanfaat. Selama kita tetap tahu kapan harus menggunakan bahasa yang santun dan kapan harus berbicara dengan gaya santai ala gamer-gamer. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa follow podcast Bahasa dan Generasi Digital untuk topik menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.